Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Salim Katahutu dengan NIM 151419040, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita setiap harinya. Selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh akan ilmu pengetahuan saat ini. Baik, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang saya sebut nama beliau Ibu Nur Fadlia SPD MPD, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Oke, baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya Agus Salim Tahutu akan menjelaskan perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari kurikulum pertama sampai kurikulum saat ini. Baik, sebelum kita memasuki pada perkembangan kurikulum di Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian kurikulum itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil pengertian dari Wikipedia, di mana kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, itu adalah pengertian dari kurikulum. Dan untuk itu selanjutnya kita masuk pada perkembangan kurikulum di Indonesia. Langsung saja pada perkembangan yang pertama adalah kurikulum 1947. Kurikulum 1947 atau seringkali disebut dengan Rencana Pelajaran 1947 adalah kurikulum pertama kali yang diterapkan di negara Indonesia. Kurikulum 1947 ini adalah kurikulum yang masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Dan kurikulum 1947 ini adalah kurikulum yang lebih mengedepankan pada pembelajaran yang berkaitan dengan kejadian sehari-hari. Dan kurikulum 1947 ini lebih menekankan pada pendidikan pikiran, yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Hal ini yang ditekankan pada kurikulum 1947. Lanjut, yang kedua adalah kurikulum 1952 atau yang sering disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada kurikulum 1952, sistem pendidikan pada saat itu sudah mengalami penyempurnaan atau kurikulum ini sudah disempurnakan dari kurikulum sebelumnya, di mana pemerintah di sini sudah mengupayakan setiap pembelajaran pada kurikulum 1952 ini sudah berdasarkan mata pelajaran. Oleh sebab itu, seorang guru harus dapat menjalankan pembelajaran itu berdasarkan mata pelajaran dan guru harus mampu menyusun silabus, sehingga pembelajaran pada saat itu sudah lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Yang ketiga adalah kurikulum 1964 atau yang sering disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Setelah tahun 1952, setelah kurikulum 1952, muncul lagi kurikulum yaitu kurikulum 1964, di mana pemerintah ini menyempurnakan kembali sistem kurikulum di Indonesia. Dengan ini, pemerintah menginginkan agar setiap peserta didik itu mempunyai keahlian atau kemampuan serta pengetahuan akademiknya itu mulai pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Sehingga pada kurikulum 1964 ini mereka menginginkan agar setiap peserta didik mempunyai pengetahuan akademik, yaitu mengenai pendidikan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan dan jasmani. Seperti itu. Dan lanjut kurikulum 1968. Kurikulum 1968 atau seringkali disebut sebagai kurikulum yang politis. Mengapa demikian? Karena kurikulum 1968 ini adalah kurikulum yang menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk dari Orde Lama.
sehingga kurikulum ini dinyatakan sebagai kurikulum yang bersifat politis. Nah, kurikulum 1968 ini lebih mengedepankan pada pendidikan Pancasila, mulai dari pendidikan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Seperti itu. Itu yang dikembangkan dalam kurikulum 1968. Next, selanjutnya adalah kurikulum 1975. Nah, pada kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 ini dilatar belakangi oleh adanya suatu konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau manajemen by objektif, yang terkenal saat itu yaitu metode, materi, dan tujuan pengajaran yang dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Nah, pada satuan pelajaran ini ada 6 komponen yang harus dicapai, mulai dari tujuan instruksional umum atau yang sering disebut dengan TIU, yang kedua tujuan instruksional khusus, yang ketiga materi pelajaran, yang keempat adalah alat pelajaran, yang kelima adalah kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, itu 6 komponen yang harus dicapai pada kurikulum 1975. Nah, next selanjutnya adalah kurikulum 1984. Setelah adanya kurikulum 1975 itu disempurnakan lagi oleh kurikulum 1984, di mana kurikulum 1984 ini mengusung proses skill approach yang diutamakan adalah pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap diperhatikan. Nah, kurikulum 1984 ini adalah mengacu pada proses di mana peserta didik itu harus mampu berproses agar menjadi peserta didik yang aktif. Ada juga yang disebut dengan istilah CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Nah, ini yang harus dicapai pada kurikulum 1984 agar peserta didik menjadi peserta didik yang aktif dalam pembelajaran dan berpikir kritis dalam suatu masalah, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Nah, kurikulum 1994 ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, kurikulum 1994 ini adalah perpaduan dari kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, sehingga mengakibatkan pada kejenuhan siswa dalam pembelajaran. Karena pada kurikulum 1994 ini ada 2 kurikulum yang dijalankan, yaitu kurikulum 1975 dan 1984, sehingga menimbulkan kejenuhan peserta didik, mana lagi ditambah dengan pembelajaran yang muatan nasional dan muatan lokal, sehingga peserta didik dibebankan oleh pembelajaran yang begitu banyak. Nah, next yaitu kurikulum 2004 atau sering disebut dengan KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994, kurikulum 2004 ini yang disebutkan kurikulum berbasis kompetensi, di mana peserta didik itu diharapkan mempunyai kompetensi dalam pembelajaran. Kurikulum ini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, dan berorientasi pada hasil belajar, learning outsource. Nah, dan keberagaman kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, seperti itu. Jadi kurikulum 2004 ini adalah kurikulum kompetensi, di mana setiap peserta didik harus mempunyai kompetensi dalam pembelajaran, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kurikulum 2006 atau KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, setelah adanya kurikulum 2004, itu disempurnakan lagi menjadi kurikulum 2006. Memang hampir sama dengan kurikulum 2004, tetapi yang membedakan antara kurikulum 2004 dan 2006 itu terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu pada kurikulum 2006 ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Nah, jadi kurikulum KTSP ini memang sudahlah bagus melebihi dari kurikulum 2004, akan tetapi kebanyakan pada kurikulum 2006 ini lebih banyak guru yang mentransfer
sehingga pembelajaran itu lebih diketahui dan lebih dipahami oleh gurunya saja dibandingkan dengan peserta didiknya, sehingga kurikulum 2006 ini adalah kurikulum yang sering disebut dengan kurikulum guru, artinya guru yang membuat segala sesuatu pembelajarannya dan ditransfer kepada peserta didik, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kurikulum 2013 yang disingkat dengan K13. Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang berbasis kompetensi yang memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam implementasi kurikulum 2013 ini, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran, dan yang paling terpenting adalah guru di sini selalu membuat pembelajaran yang menarik sedemikian rupa yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Baik, itulah perkembangan kurikulum di Indonesia, mulai dari kurikulum pertama sampai dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum K13. Baik, untuk itu saya Agus Salim Tautu mengucapkan permohonan maaf kepada teman-teman semua apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Dan untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.